Pada episode sebelumnya, kita main ke bengkel Naoki Nakamura dan Alpha Project Imports. Nah, di episode kali ini, kita akan garage tour ke bengkel legendaris pembalap-pembalap dari tim Toyo Tires, yaitu bengkel Kawabata, third time di 1GP Champion, dan bengkel Mad Mike. Oke guys, kita udah sampai di mana mas? Di main shopnya Kawabata-san. Jadi, karena kebetulan kita lagi di Osaka tuh ada tempat Toshi, Kawabata, Naoki Nakamura, dan kemarin kita DM-an terus di-invite ke sini. Dan ini katanya pertama kalinya ada YouTuber datang ke sini. Oke, di sini tempat bangun mobilnya, bukan mobil Kawabata doang, tapi mobil customer juga, jadi kayak bengkel ya. Tapi lengkap, beda banget nih. Kalau di Indo nggak ada keren-keren kayak gini nih dipakai di bengkel. Terus di atas sana ada piala-pialanya Kawabata banyak banget. Sebenarnya secara tools itu lumayan simple ya yang dipakai sama bengkel-bengkel di Jepang. Tapi mungkin knowledge mereka jauh lebih dari bengkel-bengkel di Indo, makanya bisa bangun mobil yang lebih keren gitu. Oke, gue sangat excited. Kita dikasih lihat mobil, salah satu mobilnya Kawabata. Ini 180SX-nya yang dipakai show, pakai body kit Wisteria. Wisteria ini adalah brandnya Kawabata sama Fujino-san. Dia bikin brand sendiri dari body kit, kaki-kaki, segalanya, parts untuk SX, dan ada juga buat BRZ atau 86. Dan ini merupakan 180SX favorit gue, salah satunya ini. Body kitnya lebar banget dan bisa dibilang body kitnya lumayan modern karena ini baru rilis tuh di tahun 2018 atau 19-an. Jadi lebarnya itu udah menyesuaikan kaki-kaki yang lebar, bisa pakai wide fab atau pakai Wisteria kayak mobil ini. Dan yang gue suka dari mobil ini, konsisten banget nih Kawabata di SX-nya pasti ada sentuhan warna putih sama warna biru karena dari dulu sponsornya itu Toyo Tires. Bannya ini semua pakai Toyo Tires, tulisan Toyo Tires gede di sini. Dan karena ini SX ya, Toyo Tires-nya bisa sampai atas ini. Keren banget. Pokoknya ini mobil perfect banget. Dan ini sebenarnya mobil buat show doang, jadi mesinnya standar SR20 DET, 300-an horsepower. Tapi yang jelas ini salah satu build mobil Jepang yang dipakai drift yang lumayan rapi juga. Interiornya masih pakai door trim. Yuk kita lihat dalam aja. Nih rapi banget ya. Roll barnya sih masih roll bar baut karena ini kan mobil show. Tapi yang jelas door trimnya masih kepake, dashboardnya rapi. Ini sih top ya buat mobil show. Keren banget Kawabata. Yang gue suka sih Zik, bagian ini nih. Nih keren ya. Bagian ini side skirt, terus bagian belakangnya juga ada. Dan tadi kata manajernya Kawabata, body kitnya ini yang desain Kawabata sendiri. Oh, Kawabata sendiri nih? Jadi 10 tahun lalu di tahun 2008 kan body kitnya GP Sport tuh yang sekarang gue pakai. Iya. Nah, dia habis itu ganti body kit ini karena ini brandnya dia sendiri. Oh iya. Tuh. Cuman sayangnya Kawabata nggak bisa bahasa Inggris, jadi tadi kita cuma ngobrol-ngobrol doang pakai translator, pakai manajernya dia. Yang jelas ini suatu kehormatan kita bisa di-invite ke sini untuk ngelihat garasinya Kawabata, ngelihat mobil-mobilnya Kawabata. Dan ternyata ada beberapa bengkel lagi, kita mau diajak muter-muter dulu. Yang jelas, ini bengkel utamanya dia tuh yang ini. Oke, sekarang kita mau pindah ke garasi satu lagi. Pakai key-car Kawabata, disetirin langsung sama dia. Pintunya berat banget. Kapan lagi kita disetirin sama Kawabata ya? Iya, naik key-car lagi. Ya, kita ada di salah satu garage-nya lagi, udah sampai nih. Dan di sini ada dua mobil yang body kitnya sama tapi isinya lumayan beda dan dipakainya di event yang berbeda juga. Kita lihat aja ya. Jadi yang ini dipakai di RDS. Ini kayaknya sama dipakai sama Dio ya? Iya, RDS GP dan ini 2.4 liter SR. 2400 cc. Radiator di belakang. Sequential. Dan tadi katanya kalau RDS tuh harus ada Wet balance ya. Uh-huh. Jadi dia udah nyiapin tempat.
radiator belakang tapi pakai scoop. Ya, ini Nakadak. idenya bagus ya. Nah, Karena kalau ngedrift kan angin dari samping ya. iya, Ini dari samping beneran udaranya. iya, ini nakadak. Terus kaca belakang jadinya clear, nggak ada bolongan-bolongan. Ya jadi bentuk mobil tuh masih oke gitu, nggak dipotong di tengah-tengah gitu kan. Tapi Dan ini bekas kebakarnya masih ada. Tadi kebakar katanya. yang sebelah sana apa? Yang sebelah sana itu buat FIA. FIA Intercontinental Intercontinental Drift Cup. Liverynya sama kayak yang di sana, tapi bedanya yang ini 2200 cc. Dan sequential semuanya deh. Pokoknya ini mobil mentok kanan. Mantep ya, Kawabata. Oke, sekarang kita udah sampai di workshop satu lagi. Ini tempat buat ngecat ya katanya. Katanya, tapi banyak banget SX tuh di situ sama Silvia lainnya. Habis ini gue mau nanya ke Kawabata, dia tuh punya berapa SX sih? Kayaknya banyak banget deh. Dan tadi kita habis nanya juga kan. Mobil paling enak. Dia kan Menurut ngedrift dia. pakai SX, R35, 86, sama banyak mobil lain. Katanya paling dia suka SX. SX, tapi yang paling enak Paling mudah 86. 86. Berarti kita setup coba. gue belum bener nih, karena SX lebih enak buat gue. Ya, harusnya tahun ini gue jadinya bisa jadi champion juga, karena yang champion tahun lalu kan mobilnya kayak Kawabata, si Iya. Fujino, teammate-nya dia. Sekarang kita lihat aja ada apa aja sini. Di sini ada SX, SX lagi. Ini yang dipakai buat latihannya katanya tadi. Practice car ya? Praktis karena makannya ancur-ancuran, Tapi body kita sequential. sama. Sequential. Sequential. これはいつも乗ってるメイハン Oh, メイハンプラクティスカー practice car. Meihan. Oh ya. メイハン Meihan crash. ウォールヒート And how many 180 SX that you have here? 何台180持ってますかここだけじゃなくてまだ別のところにも大体何台そう180は何台ぐらい15台ぐらい 15? いや S13 が 10. S13 S15? S50 は 2. Oh, okay. S14 Oh. If you have that car in Indonesia, you are very rich people. もしインドネシアに全部持ってきたらめちゃめちゃリッチ買いに来てっていう Oh, paint. Painting. You also paint by yourself? 俺はのさ Oh. ペンシル Mas Sudasan, I have merchandise for you. This is my brand. 何こ This is for you, Kawabata-san. れGarasi Drift. ガラ Garasi Drift. ガラシドリフト Garasi Dorifuto. ガラシドリフト OK ありがとう Thank you You're welcome. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Wow. Thank you. ありがとうございます。すごい。あ、車に貼ります。絶対終わり貼ります。また目が半で。 Alright, kita udah selesai garage tour di bengkel Kawabata dan banyak banget hal yang gue pelajarin di sini, dari cara bangun mobil sampai belajar cara menjadi champion di 1GP. Arigatou gozaimasu, Kawabata-san. Dan sekarang kita lanjut aja ke salah satu bengkel pembalap tim Toyo Tires, yaitu TCP Magic, tempat di mana mobil-mobil Mad Mike dibangun. Dan di sini ada yang spesial banget, yaitu mobil Pipespick-nya Mad Mike yang kemarin sempat gue bahas sedikit di Tokyo Auto Salon, tapi kali ini kita bisa ngeliat secara langsung dan benar-benar kita doang gitu. Iya, jadi ini eksklusif juga dari tim Toyo Tires, kita diundang ke sini. Dan di sini ada mobil-mobil Mad Mike dari 3 event yang berbeda. Pikes Peak yang di belakang nih, di 1GP yang baru, sama Formula Drift yang RX7. Kita Iya. liatin aja satu persatu ya. Ayo. Oke, kali ini gue bener-bener bisa nge-admire
mobil ini, Mazda 3 dengan rotary ini secara lebih detail. Karena di sini nggak rame gitu, dan kalau kita lihat bener-bener ini didesain, dibuild untuk Pikes Peak. Ya, dan kerennya nih sama kayak mobilnya Kawabata, si spoknya di samping nih. Ada buat masukin radiator, angin ke radiator, di atas juga ada. Dan downforce-nya ini pasti udah dihitung semua. Wing-nya Swanek dari Rocket Bunny, bawahnya juga ada diffuser gede. Pokoknya untuk ukuran downforce kayaknya ini udah mantep. Ya, karena Pikes Peak itu dia elevation-nya tinggi. Makin tinggi elevation itu downforce makin nggak berpengaruh. Jadi mereka harus maksimalin banget. Banget. Oke. Dan ini 4 rotor. Nanti kita coba minta bukain. Ya, jadi ini mesinnya 4 rotor sama yang kayak kita lihat di Toyota Salon, tapi lebih lega aja sekarang lihatnya. Gila ya, ini bener-bener mesin yang rotary itu walaupun 4 rotor dia tetap mungil gitu di bawah doang karena nggak ada headnya. Dan turbonya twin turbo bahkan kelihatannya lebih gede dibanding dari mesinnya sendiri. Dan ya ini mobil tergila, Pikes Peak terkeren menurut gua. Tapi nggak cuma ini, ada satu mobil lagi yang benar-benar masih baru. Ini mobil favorit gua. Nah, di sini ada mobil favoritnya Jiko, yaitu RX-7 yang dipakai Formula Drift oleh Mad Mike dengan livery ciri khasnya Mad Mike ya. Ada kemo biru dengan dominasi warna putih di bagian depan dan warna hitam di bagian belakang. Ini livery yang perfect. Gue sangat appreciate banget desainnya dan di body kit yang keren juga. Ini body kitnya apa gitu namanya? Pokoknya bikin RX-7-nya jadi makin lebar, jadi makin keker. Dan ini 4 rotor juga mesinnya. 4 rotor. Dan ini semua mobil-mobil yang ada di sini dibangunnya di bengkel TCP Magic. Emang bengkel langganannya si Mad Mike. Emang spesialis rotary juga? Spesialis rotary juga. Oke, Paul, ini mobil pasti udah full spec. Tapi kemarin sayangnya di season 2023 mobil ini bisa dibilang kurang beruntung ya? Kurang beruntung. Banyak yang trouble. Tapi tetap ini mobil keren. Ada satu lagi mobil yang nggak kalah keren aja. Ya ini keren banget, Mazda Ventran. Kalau di Indonesia ya mirip sama Ventran, tapi menurut mereka ini adalah RX-3 wagon. Jadi RX-3 yang wagon. Dan ini dibangun jadi mobil drift buat D1 GP series Mad Mike di sini yang pertama kalinya Mad Mike ikutan D1 GP katanya. Dan pertama kalinya katanya Mad Mike akhirnya turun di D1 GP. Berani juga sih. Mobil ini. Yang lain pada pakai GR, pakai Silvia. Ini pakai mobil yang Ini jarang banget dipakai banget pastinya karena dari bentuknya aja sekarang pembalap-pembalap Jepang pun udah nggak pakai mobil-mobil yang lawas ya. Mereka pakai mobil modern semua dan ini adalah mobil yang bisa dibilang klasik lah. Dari muka depannya nih emang mirip sama mobilnya Mad Mike yang Boss Kit RX-7. Inspirasinya mungkin dari sini kali ya. Dan yang lucu adalah bannya ini nggak gede loh. Dia pakai ring 15 di mobil ini. Mungkin bannya 205 nggak terlalu lebar untuk bagian depan. Gimana cara dia bisa berkompetisi dengan ring 20 ya? Iya. Tapi kita lihat deh, ini menarik banget. Tapi Sama, yang penting 15. bannya pakai Toyo L888 Air Drift. Harusnya udah grip sih. Dan yang benar-benar unik karena ini mobil klasik yang pintunya tuh kecil banget depan ya. Jadi kalau mau masuk space-nya tuh cuma segini. Jadi harus lepas setir baru dia bisa masuk. Ini kalau ada something wrong di dalam mobil susah sih keluarnya. Iya, kalau nggak bisa lewat depan bisa lewat pintu belakang kayaknya. Ini mesinnya 4 rotor juga. 4 rotor juga. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah eksekusinya, dari liverynya, body kitnya itu bener-bener bikin mobil ini mobil klasik tapi kelihatan stand out banget pastinya di event drift yang bakal Mad Mike ikutin. Gila. Oke, jadi kita habis ngobrol sama yang punya bengkel dan tadi dia jelasin kenapa sih Mad Mike sama dia milih mobil ini. Jadi sebenarnya historinya keren. So, Mad Mike pas dia umur 20-an, pertama kali dia ngedrift tuh pakai mobil RX-3 ini di New Zealand. Dan mobilnya itu cuma dipakai burnout gitu-gitu doang, habis itu dia jual mobilnya dan
salah satu impiannya dia tuh untuk compete di D1GP dan dia pengen unik, dia pengen ngebalikin historinya lagi, yaitu dia ngebeli balik mobil yang dia pakai burnout itu. Jadi ini mobilnya sama mobil pertamanya dia. Bukan tipenya doang sama, tapi mobilnya exactly the same. Dan tadi kita nanya juga sama yang punya garasi, kenapa dia pakai ring 15. Karena mobil ini pertama enteng, dan kalau pakai ring yang lebih gede jadinya aneh. Jadi karena mobilnya enteng, pakai ring 15 tuh harusnya nggak jadi masalah. Mobilnya tuh di bawah 1 ton, ya, harusnya tetap dapat traksi. Tapi kita lihat aja, menarik banget. Yang jelas gue sangat apresiasi histori yang diangkat di mobil ini oleh Mad Mike. Mobil pertamanya dia, ini pakai drift. Sekarang mobil yang sama dipakai di D1GP. Good luck buat Mad Mike, semoga bisa jadi juara di D1GP 2024. Nah, mobilnya yang ada itu aja. Mobil Mad Mike semua udah kayak bengkel Mad Mike pribadi. Tapi nggak ada beberapa mobil, Ya. mungkin mobil customer yang lagi dibangun di dalam. RX-7. Ya seperti semuanya bengkel. pokoknya RX-7 sama Rotaris di sini. Kalau di sini bengkel-bengkelnya kurang lebih sama bentuknya, ada lift, ada tempat catnya sendiri. Tapi yang ini spesialis buat Rotary. Dan Gitu. ada merchandise shopnya juga. Let's Kita go, lihat ya. kita belanja dulu kali ya. Alright, kita masuk ke dalam merchandise-nya. Ada RC driftnya di sana. Wah, gua harus belanja sih di sini. Keren-keren banget. Ini mobil-mobil Mad Mike dari tahun ke tahun yang di Jepang ya. Dulu warnanya hitam, sekarang warnanya ada putihnya. Pikes Peak. Pikes Peak. Oh, Ini kita ada harus keren bikin banget. merchandise shop modelan kayak gini sih kayaknya. Iya. Suatu saat nanti ya. Saatnya kita belanja dulu kali ya. Oke, kita udah selesai belanja merchandise dan fun fact tadi habis ngobrol-ngobrol sama Kawatosan, ternyata Liberty Walk S15 yang super siluet itu bangunnya di bengkel yang ini. Jadi bener-bener bengkel ini nih bangun mobil-mobil yang famous banget. Salah satunya Liberty Walk itu. Dan sekarang Kawatosan mau nyalain 4-rotor twin turbo yang ada di Mazda 3-nya Mad Mike. Mau dipindahin ke dalam, kita dengerin suaranya kayak apa ya. Oke, kita baru aja dengerin suara Lotarinya yang RX-7 dinyalain, yang Pikes Peak juga dinyalain. Gokil sih suaranya, top. Yang ini sih lebih kencang karena knalpotnya di depan. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Thank you so much tim Toyo Tires udah ngundang Garasi Drift main ke tempatnya Kawabata, main ke tempatnya Mad Mike, dan ini merupakan pengalaman berharga karena katanya belum ada YouTuber lain yang main ke tempat Kawabata dan Mad Mike kayak Garasi Drift. So thank you so much. Hope you like the video. Semoga kalian enjoy sama videonya. Kita mau jalan-jalan lagi di Jepang dan mungkin gitu aja. Keep driving safe and goodbye.